Kembali ke ayat 17. Ya, seperti biasa, ibu yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh, yang mau buge silakan buge, yang bawa permen dibagi-bagi, dimut-mut dulu permennya. Ya, yang dengkulnya, kakinya mulai pegel kesemutan, yang mau belonjor silakan belonjor, yang pinggangnya pegel-pegel, pundaknya kemeng, ya silakan mundur-mundur cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti mundur-mundur malah kejegur sumur. Silakan ya, santai aja, yang minum-minum dulu. Kita yang happy, ngaji itu yang happy. Jadi orang Islam jangan nggak happy. Waktunya ngaji ngaji. Waktunya ibadah waktunya nyambut gawe waktunya hiburan hibur. Tidak, jangan monoton. Harus seneng, orang Islam harus seneng. Ahli surga kok nggak seneng? Ahli surga harus senang. Iya. Ya cirinya ahli surga itu senang. Kalau yang nggak seneng, ahli surga. Nah, iya. Pokoknya jangan nggak seneng. Hidup itu cari senang, cari enak, cari nikmat, cari bahagia. Happy. Iya, udah ngaji kok nggak happy. Ngaji kok galau. Ngaji kok happy. Punya pacar tuh kan. Iya. Nggak ada kata galau. Pun monggo yang santai aja, yang mau misalkan minum-minum dulu, belajar dulu. Iya. Nanti waktunya hiburan kita hiburan. Santai aja. Ya. Sudah. Aku tak ngaji. Dengerin. Iya. Ya, didengarin boleh, nggak didengarin boleh. Yang dengerin bagus, yang nggak dengerin juga bagus. Wong kupingnya iya, dipaksa dengerin. Ya kalau kira-kira didengarkan nggak enak, kupingnya disembel pakai keset sambil mainan pinter ini. Nggak bawa HP. Ya, di alon-alon, waton kelakon, gerempet-gerempet, waton selamat. Ya. Ayat 17. Mana tadi? Ini. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qala Allah Ta'ala berfirman fil Qur'anil Karim, di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Wa huwa asdaqul qailin, dan firman Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim adalah asdaqul qailin, sebenar-benarnya perkataan. Nah, jadi kalau cari benar sumbernya dari mana? Al-Qur'an mesti benar. Makanya kalau selesai baca Quran, bacanya Shodaqallah, maha benar Allah yang maha. Karena benar maka kita ikut. Nah itu baru benar. Cakep. Itu maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam
wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Quran itu dibaca begitu aja udah enak. Udah enak asal tajwidnya benar. Laqad sungguh-sungguh benar-benar. Jadi laqad itu namanya harfu taukid, kalimat yang digunakan untuk menguatkan. Gak apa-apa biasa. Jadi harfu taukid itu kalimat yang digunakan untuk menguatkan pernyataan, untuk meyakinkan apa? Kebenarannya. Laqad sungguh-sungguh benar-benar. Kafaro telah kafir, telah kufur. Siapa yang benar-benar telah kufur? Alladzina, yaitu orang-orang qalu yang mereka mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, dia adalah Al-Masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih bin Maryam. Siapa? Nabi Isa. Jadi siapa yang dinyatakan telah kafir? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putranya Maria. Ada apa banyak? Banyak di Indonesia banyak. Yang mengakunya Tuhan. Al-Masih sebagai Tuhan. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ya kan? Kalau ibunya sudah meninggal, bapaknya jadi masa Tuhan Buddha. Lah ini dia kufur enggak? Masa Tuhan Buddha. Kan Siti Maryam udah meninggal. Isa Al-Masih putranya Maryam. Gitu. Aneh ya. Iya. Kata tahu. Ini cerita dong. Saya cuma cerita apa adanya yang ada di Al-Quran. Yang sadaqallahul azim. Enggak mungkin bohong. Jadi Allah yang menyatakan, saya membacakan. Kalau memang benar Isa Al-Masih putranya Maryam itu Tuhan, lalu Allah katakan, kul, katakan kepadanya, Famay yamliku minallah. Lalu siapa yang bisa menghalang-halangi dari Allah atau dari siksanya Allah? Syai'an, sedikit pun. In aroda ayyuhlikal masih kabna Maryam wa ummuhu. Jika Tuhan menghendaki untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam berikut ibunya, siapa yang bisa menghalangi? Kalau memang Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, dia adalah Tuhan, lalu siapa yang bisa menghalang-halangi jika Allah membinasakan Al-Masih putra Maryam sekaligus sama ibunya? Enggak ada. Gitu. Jadi nggak masuk apa. Bahkan waman fil ardi jami'an, dan jika Allah menghendaki untuk menghancurkan semua yang ada di muka bumi, jami'an, semua dihancurkan Allah, siapa yang bisa ngalangi? Nggak ada. Nggak ada. Apa Nabi, apa Isa Al-Masih bisa? Apa Siti Maryam bisa? Nggak bisa. Dia sendiri juga meninggal. Udah meninggal lagi ya. Lalu dipertegas di ayat ini, kalau sudah kamu sadar gitu, coba sadarlah, walillahi, dan kepunyaan Allah. Apa kepunyaan Allah? Mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, itu kepunyaan Allah.
Bahkan wama bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya ini kepunyaan siapa? Allah. Kita ada di mana? Di bumi. Berarti kita kepunyaan siapa? Allah. Nah, sadar nih. Sadar. Suami kita punyaan siapa? Allah. Tenane. Iya benar. Kalau suami. Istri kepunyaan siapa? Pak Warto punya siapa? Allah. Tenang. Ini loh sebetulnya orang kalau sadar ini adem sebetulnya. Tapi sadarnya kalau ada orang meninggal. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. apa artinya? Inna sesungguhnya kita. Lillahi itu kepunyaan Allah. kapan? Kalau ada tetangga mati. Wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepadanya, kepada Allah rojiun, kita semua bakal dia itu adem sebetulnya. Ya, kalau ada orang enak Pak Warto punya padepokan, Pak Warto padepokan. Pak Warto itu boro-boro punya padepokan, punya duit, punya istri, punya anak, punya cucu, punya apa boro-boro. Pak Warto yang dengan lihat ini bukan punyanya. Ini Pak Warto yang dengan lihat ini nantinya bakal jadi hidangan para cacing-cacing di kuburan. Betul dah? Sama. Loh, ini Pak Warto, mbuh nek ibu-ibu. Sama, Pak. Lah itu sama. Jadi gugur. Nek ngaji sadar ya. Oke. Ntar pulang ngaji. Nah itu sebetulnya. Pulang bingung. Bingung boleh rezeki, bingung boleh jodoh, bingung boleh macam-macam. Semua kan milik Allah, minta aja sama Allah. Punya Allah semua. Makanya karena semua punya Allah ya rezeki itu tidak akan kemana. Kalau kemana-mana namanya bukan Rezeki. jodoh, juga tidak akan kemana. Kalau kemana-mana bukan suatu. Terus saya pikirin hilang kok Ben. Boleh enggak? Iya kan. Loh, semua kepunyaan Allah, artinya kalau hilang satu stoknya masih Banyak. itu kok galau. Yang satu tubuh sendiri. Diliwangi berantem ribut. Kalau sadar, semuanya mereka Allah ini makanya walillahi mulku samawati wal ardi wa ma baina huma, kepunyaan Allah, yang di langit punya Allah, yang di bumi semua punya Allah, bahkan semua yang ada di antara langit dan bumi ini kepunyaan Allah. Ada yang punya kita, mana yang punya kita, mana coba tunjuk mana yang punya kita. Nggak ada sebenarnya. Kalau lagi sadar, berarti selama ini nggak sadar. Aduh ya Allah. Beneran ini. Makanya sering saya katakan, kenapa kita harus belajar? Ya kita belajar itu supaya kita sadar, karena puncak tertinggi belajar adalah sadar, bukan pintar. Indonesia ini banyak orang pintar tapi nggak sadar. Itu yang jadi masalah, makanya ribut terus. Apa yang diributin dong, nggak ada yang kita punya. Kita ini cuma dikasih hak pada batas yang tertentu. Karena KD ini kan kampung gua. Siapa bilang kampung gua? Kita ini kan cuma giliran. Ya kita sekarang ini kan menggantikan orang tua dulu kan. Coba, kita ini orang kampung kita susukan. Kita di kampung susukan ini menggantikan orang tua dulu yang tinggal di kampung susukan. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada.
Nah, nanti suatu saat kita juga bakal digantikan. Itu yang gantikan anak kita. Itu tandanya. Yang nggak main melulu dikurungin apa ya? Artinya biar jangan main melulu dikurung. Iya, itu maksudnya. Dikurungi baru. Memang kesadaran ini penting. Karena kesadaran lah yang bisa mengendalikan pikiran. Ya, ketika kesadaran ini tidur, kesadaran ini mati, pikiran ini pasti lihat deh. Ketika kita nggak usah nanya orang lain. Apa yang terjadi dalam hati dan pikiran kita? Ketika galau, ketika khawatir, ketika sedih, coba nggak usah nanya orang lain, nggak usah nanya ke dukun segala. Tanyakan pada diri kita, pikiran kita dan hati kita sedang ngapain. Boleh dibuktikan. Ketika kita sedih, mesti pikiran dan hati kita berpikir masa lalu dan mengingat masa timbulnya apa? Sedih. Dulu banget. Waktu masih di kampung. Enak banget. Gak pusing, gak apa. Makan tinggal makan, berangkat sekolah di Sangoni. Jajan nonton wayang gratis. Sekarang merantau ke Jakarta. Iya kan? Harus begini, harus begitu, capek, lelah. Bayar kontrakan. Nah, listrik naik mulu. Kawannya jadi sedih. Ingat? Ya kan? Coba ingat-ingat ya, pikiran kita ini ingat sendiri aja, nggak usah orang lain, nggak usah. Kan ini ngaji buat diri sendiri, bukan buat orang. Ketika kita galau, ketika kita khawatir, takut, coba lihat apa yang terjadi dalam pikiran dan hati kita. Pasti sedang berpikir dan mengingat-ingat masa yang akan datang. Anak gua besok gimana ya? Pasti itu. Berpikir masa yang akan datang kan sesuatu yang belum kelihatan. Itu lihat, kalau kita lihat, belum lagi diambil macam. Nah, ini butuhnya kesadaran. Sadarlah. Coba kalau kita sadar berpikir yang akan datang itu ya, besok kita masih hidup atau tidak, punya jaminan nggak? Sadar nggak? Kenapa sampai harus galau, khawatir mikirin yang nanti yang belum kelihatan dan belum jelas besok akan terjadi apa, udah dipikirin. Mikirin apa kira-kira? Pepesan? Tuh pinter. Terus diomongin juga, akhirnya yang diomongin juga omong. Tuh, nanti. Yang lalu telah berlalu dan kita tidak akan kembali hidup ke masa lalu. Itu namanya ngomong apa? Mikirin pepesan. Nah, sekarang ini justru saat ini di sini kita ngaji ya kan? Kita manfaatkan, kita jaga, udah begitu. Karena semua ya udah. Hidup ini aja yang menghidupi. Kalau diri kita ini milik Allah, berarti hidup milik siapa? Nah, kalau hidup ini ada yang miliki, suatu saat diambil yang punya apa tidak? Pasti diambil, bukan punya kita. Nanti kalau hidup kita sudah diambil yang punya, ya kan? Penglihatan kita diambil nggak? Iya. Diambil, nggak bisa melihat lagi. Pendengaran diambil, lisan kita diambil, kekuatan kita diambil, keinginan kita diambil, semua diambil sama yang punya. Makanya orang hidup itu pasti punya masalah. Iya. Orang hidup itu punya masalah nggak? Pasti.
Orang hidup itu pasti punya masalah. Masa punya Mas Warto? Kan punya masalah. Jadi hidup ini punya siapa? Masalah. Manggil saya aja Cak Warto, malah manggil Allah nggak kena kan, manggil saya Warto kan nggak pantas ya, apalagi Allah. Jadi hidup ini pasti punya masalah, bukan punya kita. Makanya kalau ada masalah kembalikan aja kepada masalah yang punya dia. Nah ini ada resep ya, ini ngomong cerita milik Allah gitu. Buat status bagus ya. Kita bermain energi. Kita belajar energi di Saidia. Energi itu kekuatan yang dahsyat. Orang hidup itu pasti berhadapan dengan masalah. Ya, pasti. Nah, umumnya orang mengumbar energi negatif yang muncul dari diri sendiri. Bagaimana ya Pak? Masalah kok bertubi, masalah ini baru selesai sudah datang masalah baru, masalah belum selesai datang masalah baru, dan ini sekarang ini malah menghadapi masalah besar, masalah negatif atau positif itu? Negatif, itu energi yang keluar negatif itu. Terus energi ini memancar ke seluruh alam, dari alam semesta itu akan memantul. Mantulnya kemana? Ke diri kita. Dampaknya apa? Pasti negatif. Makanya di hadis qudsi Allah nyatakan, ana idza dzoni abdi, aku sih ada pada prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku itu negatif, ya yang datang pasti negatif. Itu kadang-kadang menjadi sugesti. Makanya mulai sekarang kalau pengen kita tenang, jangan pernah mengatakan ini masalah besar. Jangan pernah mengatakan ini masalah besar. Katakan pada masalah itu. Jangan katakan ini masalah besar, tapi katakan pada masalah itu, aku punya Allah yang maha besar. Punya siapa kita? Allah itu maha besar. Jangan katakan ini masalah besar, tapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha besar. Keren nggak? Keren. Kalau sadar. Banyak nggak sadarnya Pak? Banyak nggak sadarnya. Kok ngaku? Jadi nggak ada masalah besar. Kita ini milik Allah yang maha. Kita punya Allah yang maha besar. Nggak ada. Pasti ada hikmah yang terbesar yang lebih baik buat kita. Ya lanjut ya. Jadi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Karena semua ini milik Allah. Ya. Yakhluqu ma yasha. Dia itu menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dia mau ciptakan apa aja. Baik bisa diciptakan, buruk juga bisa diciptakan. Dan pada dasarnya buruk juga tidak ada. Karena tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Itu kalau di sisi Allah itu. Dan tidak ada kebaikan yang tidak mengandung keburukan di dalamnya, di baliknya itu ada. Makanya Allah itu yang ada maha sempurna. Baik buruk kan hanya di pandangan kita. Makanya ada doa Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb, semua yang kau ciptakan enggak ada yang batil. Batil itu pandangan manusia. Pasti ada hikmahnya. Nah ini kadang-kadang kita salah dalam bersikap, ya kan? Sehingga rasa syukurnya luntur. Syukur itu apa syukur? Nah suka bersyukur nggak? Kalau pidato, kalau lagi sambutan ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kami hormati. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang nanya, Bu,
Kenapa syukur dipanjatkan? Ya, mari kita panjatkan puji syukur. Kenapa syukurnya dipanjatkan? Kok bingung jawabnya? Jawabnya mudah, karena syukur belum bisa manjat sendiri, sehingga harus gampang kan? Ya, tapi saya kan nggak pernah ngomong gitu. Alhamdulillah wa syukurillah begitu aja, ya kan? Dengan berkat taufik, hidayah dan inayah begitu. Karena takut ditanya tadi, kok syukur dipanjatkan, kenapa ya? Saya jawab, karena syukur belum bisa manjat sendiri, jadi harus ya. Kelihatannya kata-kata sepele ya, tapi lumayan juga. Bisa jawaban bisa diterima akal nggak? Bisa diterima akal nggak? Bisa. Jadi gini loh Bu, kalau ditanya syukur itu apa? Kita suka bersyukur tapi salah dalam bersyukur. Syukur itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Syukur itu lawan kata dari ku, ya kan? Lain syakartum, la azidan, walain kafartum, inna adabi, lain syakartum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidan aku, pasti aku tambah nikmat-nikmat untuk kalian. Walain kafartum, dan jika kalian kufur, inna adabi, lasadid. Adabku sangat pedih. Jadi syukur itu lawan katanya kufur. Kufur itu apa? Ya. Kufur itu orang yang tertutup hati. Karena tertutup hatinya dia tidak bisa memandang kebesaran Tuhannya. Akhirnya nganggap yang lain jadi Tuhan kayak tadi itu. Sama sih lah yang Tuhan, ya kan? Karena tertutup. Jadi kufur itu orang yang tertutup hati. Kalau tak bacain mesti apa dalilnya? Terusin ya. Khatamallahu terus wala bisawatu. Khatamallahu itu apa? Allah telah menutup ala qulu atas hati mereka. Wala samihim ditutup pendengar, wala absorihim ditutup penglihat, bisawatun dengan penyumbat. Walahum azabun azim, dia akan dapat azab yang besar. Siapa yang di khotama Allah ini? Siapa yang dikatakan khotama Allah ala qulubihim? Orang kufur. Gimana bunyinya? Ayat sebelumnya apa? Aku saya bacakan terus saya mesti apa? Innal ladzina kafaru a'andzartahum penghindar ya kalau kok ditanya nggak jawab. Jadi di pertamanya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anggar tahu kau peringatkan mereka, kau nasihati mereka, kau ajak mereka, amlam tundirhum atau kau nasihati nggak peringatkan mereka, mereka tidak beriman. Siapa orang yang kafir tadi yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim? Jadi orang kufur itu orang apa? Yang tertutup hatinya. Nah, ketemu nih sekarang. Gak apa-apa ngaji dikit-dikit yang penting ketemu. Nah, itu. Suka aku ya dikurungnya. Udah biarin. Udah ya. Gak apa-apa buat ngaget-ngagetin aja biar gak ngantuk. Jadi orang kufur itu orang yang tertutup hatinya. Nah, syukur itu lawannya kufur. Nah, kalau kufur itu orang yang tertutup hatinya, orang yang syukur berarti apa? Itu baru pinter, itu baru benar. Kalau kufur itu orang yang tertutup hatinya, maka syukur itu adalah orang yang terbuka hatinya. Orang syukur karena terbuka hatinya, maka dia siap menerima apa saja
Jadi orang syukur itu orang membuka hatinya untuk menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah kepadanya, baik maupun buruk, menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ayo, kita syukurnya udah begitu belum? Dapat duit banyak syukur nggak? Syukur. Nggak dapat duit? Syukur. Hanya. Ibu-ibu misalnya usaha apa aja, kok nggak dapat duit, alhamdulillah. Kenapa? Justru ketika didatangkan oleh Allah kesulitan di antaranya kok boleh duit angel gitu ya, cari duit kok susah, itu kan kesulitan. Itu dasarnya memang kehendak Allah bukan? Iya. Kan innallaha ala kulli syai'in dia kuasa berbuat apa? Ya khluqu ma yasha, dia ciptakan apa saja dia kehendaki. Dia kalau mau udah jangan datangin duit. Kan Allah yang mendatangkan. Enggak mungkin Allah mau menyiksa kita, bukan. Nyusahin kita enggak. Justru dengan itu Allah telah mendidik kita supaya sabar. Orang sabar itu ganjarannya bighairi hisab. Iya kan? Loh. Innallaha ma'as itu tahu itu. Aduh. Padahal tahu ya. Allah selalu menyertai orang yang sabar. Karena Allah menyertai orang sabar. Wah ini tak uji begini kok sabar. Aku beri ganjaran dia yang tidak ada, yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia ini. Dengan duit berapa miliar pun nggak bisa. Ya kan? Karena innamas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu mendapatkan balasan dari Allah yang tidak terhitung nilainya, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Enggak ada apa-apanya itu dibandingkan pahala sabar. Bersyukur enggak? Bersyukur enggak? Kalau sabar. Ya enggak sabar. Nanti dibalik itu Allah akan memberikan kelebihan dan kemudahan. Inna ma'al usri itu apa? Menyertai kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Menyertai kesusahan ada kegembiraan. Ya, makanya dapat duit banyak, alhamdulillah kita bersyukur. Enggak dapat duit, alhamdulillah kita bisa sabar. Kalau kalau nggak sadar ya ngamuk. Orang ngamuk itu sadar nggak? Enggak, emosi. Itu. Makanya alhamdulillahnya ulama kita ngajarkan ketika kita menerima hal-hal yang menyenangkan hati, terima duit banyak, alhamdulillahnya ditambah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah. Alladzi binikmatihi, yang dengan nikmat yang saya terima ini, dengan nikmat yang saya terima ini tatimus sholihat, akan lebih sempurna beramal kebaikan. Alhamdulillah dengan nikmat terima uang banyak ini akan lebih sempurna kita berbuat amal soleh. Kenapa? Makin bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang lain. Itu maksudnya. Tapi begitu nggak dapat. Alhamdulillah juga tambahin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tadi dapat keadaan senang, sekarang keadaan susah. Juga alhamdulillah, karena dengan senang kita bersyukur, dengan kita susah bisa kalau udah bersabar dapat ganjaran yang besar lebih daripada uang. Akhirnya kita juga bersyukur juga. Kalau sadar. Itu hikmahnya ini kan. Ya khluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaannya mutlak, tidak bisa diintervensi. Kita cuma bisa sudah asar baru mulai ngaji. Asar ada. Iya.
Lanjutin minggu depan ya. Apa lanjutin sampai sasar? Minggu depan aja ya. Ya udah 1 ayat lumayan. Udah ngaji biar sedikit asal banyak. Sedikit ngajinya tapi banyak hikmah yang kita dapatkan kita bawa pulang, jangan ditinggal. Demikian tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq bainana wa bainahum bi rahmatika rabbika subhanaka rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mengingatkan insya Allah besok malam Jumat tawajuhan, biasa tawajuhan, mungkin nggak manakipan seperti biasa, karena malam Sabtunya kita ada acara syair dan syiar, wisata rohani Wali Songo sholawatan. Jadi tetap kolaborasi, tentrung main, samroh juga main, dan kemudian kolaborasi main bersama. Jadi besok itu insya Allah nggak tahu artisnya yang mau datang siapa aja, tapi kelihatannya kalau sudah diundang satu dia nyebar-nyebar ke yang lain-lain pada datang biasanya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar, mudah-mudahan bisa menambah syiar dakwah di masyarakat kita, di kampung kita tambah lebih berkah. Kita jadikan syair dan syiar wisata rohani Wali Songo di samping sebagai sarana syiar dakwah, semoga bisa menjadi hiburan masyarakat yang murah meriah dan membawa barokah. Alhamdulillah. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
wabarakatuh.